السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmu syar'i, dalam rangka mengkaji asma-asmanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji bersama sebagai ilmu yang bermanfaat dan menambah iman serta kedudukan martabat kita di sisinya. Amin ya Rabb. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara atau membahas tentang asma Allah Ar-Rauf, dan kita sudah berbicara tentangnya. Tinggallah manfaat beriman kepada asma Ar-Rauf, ya. Di antaranya bahwasanya Allah Ar-Rauf tidak pernah membatalkan amalan hambanya. Maksudnya di sini membatalkan adalah menyia-nyiakan, ya. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan amalan hambanya. Artinya mukminnya maupun kafirnya. Mukminnya tentunya dengan balasan di dunia dan di akhirat. Adapun kafirnya dicukupkan di dunia. Adapun kafirnya dicukupkan di dunia. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa kenikmatan duniawi, kesehatan, harta benda, anak turunan, semuanya dikasih sama Allah. Itu sebagai balasan, karena nanti di akhirat tidak ada jatahnya, tidak ada balasan baginya, ya. Bagi yang kafir tetap sebagai hatab jahannam, sebagai bahan bakar api neraka. Itu akidah kita. Kemudian yang kedua,
Allah Azza wa Jal mengabarkan mengenai perkara-perkara alam akhirat hingga manusia bersiap diri untuk itu. Ya. Karena betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya. Ini menunjukkan keterikatan yang kuat antara dua iman ini. Juga ya, di antara fungsi ya, yang paling signifikan atau paling besar, paling membedakan bahwasanya iman kepada Allah dan hari akhirat inilah yang menjadi rem kita hidup di dunia, menjadikan rem kita makan atau mempan sehingga tidak melanggar rambu-rambu larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini di mata seorang mukmin bukan segalanya. Akan ada kehidupan yang nyata, kehidupan yang asli, kehidupan yang abadi sesudah ini. Oleh karena itu dia akan patuh kepada Allah menjalani hidupnya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, bentuk ra'fah Allah antara lain menurunkan kitab Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan berupa kekufuran dan kesyirikan menuju cahaya Islam. Sebab kalau manusia dibiarkan tanpa kitab suci, tanpa utusan Nabi dan Rasul, maka manusia itu akan berjalan di dunia dengan ya, tidak terarah. Dia wujudnya akan tetap sebagai manusia, tapi tingkahnya akan seperti binatang. Ya. Makanya bentuk ra'fah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana dia hidup atau menjalani hidupnya di dunia. Kemudian tidak cukup itu juga, Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud aplikasi dari risalah kitab atau Al-Qur'an tersebut. Kalau manusia dibiarkan, kalau bersandar kepada akalnya saja, ya muncullah agama-agama ya yang berdasarkan renungan seperti agama-agama non samawi itu, ya, yang menuhankan ya pencetusnya. Waliyadzubillah, ya. Baik. Kemudian yang keempat, diterimanya taubat para pendosa, pelaku dosa, ya. Karena bentuk ra'fah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, ya. Seberapa banyak, ya, seberapa besar dosanya ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat Allah buka selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan, selama matahari masih belum terbit dari barat. Itu batasnya, ya. Apapun dosa, ya, bahkan syirik pun ketika kemudian bertobat darinya Allah terima, ya. Tobat hamba tadi ini salah satu bentuk ra'fah Allah Subhanahu wa ta'ala, keibaan Allah kepada hambanya, ya. Kemudian yang kelima, termasuk bentuk ra'fah atau ibanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mutakhir, ya, yang di zaman akhir seperti ini, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi kehidupan manusia, ya. Di antaranya sarana-sarana komunikasi dan transportasi, ya. Kalau dulu, ya, orang tua kita, kakek kita, ya, atau di atasnya lagi, ya, taunya hanya unta, kuda dan himar atau keledai sebagai transportasi. Akan tetapi subhanallah, ya, Allah bukakan, ya, kepada akal manusia untuk mencari dan mencari, untuk berpikir dan kemudian membuat
sarana-sarana transportasi modern ya, seperti mobil yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, begitu pula pesawat ataupun yang lainnya, di mana seandainya ya, kakek moyang kita melihat ya, dikasih ngintip ke dunia sekarang ini, mungkin kagetnya luar biasa ya, enak sekali ya. Sudah cepat, hitungan jam ya, yang biasanya hitungan bulan, seperti kalau kita dengar cerita orang yang berhaji bagaimana dari Indonesia khususnya ya, sudah seperti pelepasan untuk kematian, belum tentu balik lagi ya. 3-6 bulan bahkan di tengah laut. Sekarang cukup 9 jam. Subhanallah, dengan AC-nya, dengan ini salah satu juga bentuk ra'fah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sarana komunikasi yang merupakan ya, pisau berbelah dua, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menggunakannya pada prosedurnya, tapi menjadi juga ya, bahaya dan mudarat bagi yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Baik. Kemudian yang keenam, ya, mukmin sejati tentunya akan memanfaatkan sifat iba Allah guna memohon ampunan dan rahmatnya. Ya, di saat semua pintu ya, kalau kita bersalah kepada seseorang yang punya pangkat atau punya kedudukan, kita harus ya, melalui berlapis-lapis ya, penjagaan ya. Tapi ketika kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi ya, pintu yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya. Tinggal bagaimana kita mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga rafahnya kepada kita. Boleh semua pintu tertutup ya, di dunia ini, tapi tidak bisa menghalangi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu yang menghalangi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia ya, meskipun ya, orang yang tidak punya pangkat, tidak punya apa-apa, selaku mukmin, selama dia mukmin, selama dia muslim, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terzalimi ya, ini luar biasa tentunya. Tidak ada sekali lagi yang akan menghalanginya dari diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya, panah yang melesat ke langit ya. Panah yang melesat ke langit, tidak ada yang menghalanginya. Begitulah doa mukmin, terlebih ketika di waktu ijabah di sepertiga malam terakhir tentunya ya, itu merupakan waktu-waktu yang istimewa. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq yaitu Maha Pencipta, sedangkan Al-Khallaq adalah yang maha banyak ciptaannya ya. Baik. Nama asma Allah Al-Khaliq ini ya, warid atau disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan banyak, baik secara mutlaqan atau muqayyadan, mu'arrafan atau munawwanan ya, semuanya disebutkan. Artinya pakai Al-Khaliq dengan Khaliq sama-sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai alif lam
dan tidak pakai alif lam. Baik, pakai tanwin ataupun tidak pakai tanwin. Asma al-Khaliq ini menunjuk kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat rububiyah itu mengandung 5 sifat. Sifat rububiyah Allah mengandung 5 sifat. Yang pertama sifatul khalq, sifat menciptakan. Kemudian sifat al-mulk, sifat kekuasaan, kerajaan. Kemudian sifatut tadbir wal haimanah, sifat mengatur dan menguasai, ya. Kemudian sifat ar-rabi'ah sifatul ihya, sifat menghidupkan. Yang kelima kebalikannya sifatul imatah, sifat mematikan, wal ba'ats kemudian membangkitkan, wan nusyur kemudian dikumpulkan. Maka Rabb tidak sah ketika tidak memiliki sifat-sifat ini, sedang Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat ini semua. Plus kalau ditambahkan yang keenam adalah sifatur rizq, yaitu sifat sebagai pemberi rezeki dan pengaturnya. Nah, dengan demikian Allah lah yang menciptakan. Mencipta ini juga ada 2 bagian. Mencipta dari ketiadaan menjadi ada, itu mencipta namanya. Kemudian juga mencipta dari suatu bentuk, satu rupa menjadi rupa yang lain. Kita diciptakan oleh Allah dengan 2 makna ini. Dari mulai bayi, kemudian jadi anak-anak balita, kemudian jadi remaja, dewasa, tua dan seterusnya. Itu manusia, ya. Begitu pula dengan hewannya, begitu pula dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Bahkan dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, ya. Ini lebih dahsyat lagi ciptaan Allah yang demikian, dan berapa banyak yang demikian, ya. Perubahan yang sangat signifikan dan drastis. Inilah sekali lagi makna rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Di sini tidak pakai alif lam, ya, penyebutannya. Sedangkan pada ayat yang lainnya, ya, atau dalam sunnah Nabi SAW juga disebutkan dengan alif lam ataupun tanpa alif lam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Pakai alif lam di sini. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun ketika itu menyelisihi Allah sebagai sang khaliq. Makna daripada menciptakan sesuatu, ya, dari ketiadaan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah As-Sajdah misalnya ayat ke-7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin, wa bada'a khalqal insani min tin.
Dialah itu Allah Azza wa Jal yang ya, ketika mencipta tidak tanggung-tanggung, penuh keindahan dan memulai penciptaan manusia yaitu Adam, kakek kita, dari tanah. Lihat, makanya Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan juga seluruh makhluknya pada surah Luqman ayat 11, fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Maka perlihatkanlah apa yang bisa diciptakan oleh ya apa-apa yang disembah selain Allah ya. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Namun kata al-khalq juga ini secara bahasa bisa diartikan juga mengarang kedustaan, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Ankabut ayat 17 ya, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka wa takhluqun. Di sini kata Allah, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah berupa ya, patung-patung ya, ataupun berhala, dan kalian mengarang atau membuat dusta dalam hal tersebut. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, poin juga yang perlu disebutkan di sini berkenaan dengan al-khaliq, bahwasanya kata al-khalq ini berhubungan dengan iman kita kepada qada dan qadar Allah juga, berhubungan dengan iman kepada takdir ya, baik dan buruknya. Ibnul Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib ya, kullu makhluqin mahma 'azuma sya'nuhu aw daqqa hajmuhu la budda ay yamur bi arba' marahil aw maratib. Setiap makhluk itu besar bentuknya ataupun kecil pasti melalui 4 fase. Yang pertama adalah martabatut takdir ya. Yang pertama adalah ketentuan atau takdir. Kemudian yang kedua al-kitabah, baru ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak Allah. Kemudian yang keempat baru diciptakan, juga dimodifikasi ya. Seperti yang disebutkan tadi ya, dalam penciptaan kita selaku manusia saja mengalami fase. Jadi semua ya yang Allah ciptakan melalui 4 marahil ini, 4 fase ini. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu makhluk itu bukan ya mendadak, bukan kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong, tidak. Semuanya dengan tadbir juga melalui 4 fase ini, termasuk corona ya. Makhluk Allah bukan makhluk Allah. Nah. Baik. Jadi di sini yang pertama marhalatut taqdir wa hisabul maqadir. Fase penentuan dan juga penakaran ya.
disebutkan di sini, wa hadhihi ta'ni anna Allah Ta'ala fi ilmihi as-sabiq qaddara kulla syai' qabla tasni'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada fase ini ya, dengan ilmunya. Di sini Al-Alim ya sebagai ism Allah Subhanahu wa taala mendahului bahwasanya Allah dengan ilmunya ya, menentukan segala sesuatu sebelum dibuat. Sebelum Allah menciptakan Adam ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa? Malaikat. Kemudian malaikat ini juga menunjukkan kejeniusan malaikat sebagai makhluk yang berakal. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan membuat onar, membuat kerusakan di bumi itu? Ya. Ini berarti Allah, kalau malaikatnya saja tahu, berarti Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya. Taib. Ini menunjukkan sekali lagi fase yang pertama. Yang kedua ya, penulisan fil lauhil mahfuz, penulisan di al-lauh al-mahfuz ya. Kutiba fihi tafsilu hadzal khalq wa ma yalzam li nash'atihi wa idadihi wa hidayatihi wa imdadihi wa jami' ma yartabitu bi takwinihi thumma ba'da dzalik ya. Pada fase ini ya, sebagai penulisan di lauh mahfuz secara rinci dituliskan tentang makhluk Allah ini. Manusia makannya apa? Kalau di Indonesia nasi ya, kalau di mana gandum ya kan, itu bagian dari ini semua. Padahal manusianya sama, dagingnya sama ya kan, golongan darahnya sama, tapi yang dimakan beda. Ini bagian dari ya perincian yang Allah ciptakan ya sejak sebelum diciptakan makhluk tersebut, manusia ini tadi. Dan apa yang dibutuhkan termasuk hidayah dan kesesatannya. Di sini ditakdirkan ya Muhammad, Ahmad ataupun Agus dan sebagainya sebagai muslim, John atau siapa ini sebagai kafir. Di sini juga penentuannya. Baik. Kemudian yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak bakal terjadi ya. Ini bagian dari penciptaan fase yang ketiga. Kalau Allah kehendaki terjadi tanpa rencana terjadi, tanpa janjian ketemu ya Pak ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu marhalatut tanfiz wal khalq, yaitu pelaksanaan penciptaannya. Ciptakan langit dan bumi dalam ya, berapa hari? 6 masa. Nah, baik. Wa ma massana min lughub. Setelah itu pun Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak kecapean setelah mencipta itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menuliskan atau mentakdirkan ya, tafasil hayatihi. Ya. Wa marhalatu khalqil asya' wa takwiniha wa tasni'iha wa tanfidhiha wifqa ma qaddara lahu bimasyiatillah fil lauhil mahfuz. Semua ini yang terlaksana, yang tercipta, yang kita lihat ya, semuanya itu atas
ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga apa yang tertulis di Lauh Mahfuz tadi. Dan ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fase-fase ini wajib diimani oleh seorang mukmin dan tidak sah keimanannya kecuali empat-empatnya kita yakini. Ya. Maratibul qada'i wal qadar allati man lam yu'min biha lam yu'min bil qada'i wal qadar, kata beliau rahimahullah. Inilah ya fase-fase qada dan qadar yang wajib diimani, tidak dikatakan beriman kecuali ya meyakini empat perkara ini seluruhnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya kita kembali ke buku kecil kita. Sini disebutkan Al-Khaliq termasuk asma Allah yang terbaik yang ditetapkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, disebutkan 8 kali dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Hijr, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun. Ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maknanya sudah tadi disebutkan ya, berbagai maknanya. Ya. Kalau kita berpikir ya, di sini juga butuhnya ada ibadah yang barangkali sedikit dari kita yang melakukannya, yaitu ibadah tafakkur. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di sepertiga malam, kemudian beliau membaca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar subhanak faqina 'adzaban nar. Rasulullah mengulang-ulangi ayat ini ya, terhadap dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Kemajuan yang ada di era kita ini ya sebenarnya menambah ibadah kita yang tafakkur ini, ibadah tafakkur ini. Ya. Berapa banyak, mungkin hampir setiap hari kalau kita kumpulkan setiap hari 10 misalnya ciptaan Allah yang baru kita lihat. Mungkin sampai umur kita habis ciptaan Allah tidak semuanya kita lihat. Ya. Ciptaan Allah tidak semua kita lihat. Ya. Flora fauna ya yang begitu ini memukau kita ya. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya melaksanakan ibadah tafakkur ini, termasuk Abu Darda dalam riwayat ya yang diceritakan oleh istri beliau radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Darda itu juga ya melakukan ibadah tafakkur ini. Dalam doa-doanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali menyebut nama Al-Khalq ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, baik ketika mau tidur ataupun ketika bangun dari tidur. Dalam doa-doa pagi petang kita juga ya kita menyebut asma Allah yang satu ini ya, Al-Khaliq, ataupun ya sifatnya, perbuatannya
Ketika kita awali dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri apa? Ma khalaq. Dari kejelekan-kejelekan yang ya dia ciptakan. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari ya makhluk-makhluk jeleknya, ya. Kemudian ya di sini juga diriwayatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun juga pernah ya mengucapkan ya, ketika memandang ke langit ya, memandang ke langit kemudian mengucapkan asyhadu anna laki rabban Allahumma ighfirli faghfarallahu lah. Di sini disebutkan bahwasanya seorang ya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ibadah tafakkur ini, bahwasanya ada seseorang yang ketiduran di tengah sahara, di tengah padang Sahara, lalu terbangun di tengah malam, kemudian dia mengatakan ucapannya tadi, aku bersaksi wahai bintang yang dia lihat gemerlap ya. Kita mungkin ya sedikit ya tersembunyi dari kita keindahan bintang dengan adanya lampu dan sebagainya ya. Tapi ketika kita keluar misalnya ke satu tempat yang ya bebas ya masih alami, kita akan melihat betul-betul keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan juga ibadah sebenarnya itu. Sekali lagi ibadah. Kemudian orang tadi berdoa, ya Allah ampunilah aku, maka Allah pun mengampuninya karena keyakinan di dalam hatinya, kata Ibnu Katsir ya, karena keyakinan di dalam hatinya bahwasanya ya makhluk-makhluk di angkasa tersebut ada penciptanya dan Allah lah penciptanya. Kemudian di sini juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya ya, tentang ayat ya, bagaimana perjanjian ya pada surah Al-A'raf anak Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka Umar bin Khattab menjelaskan kepada si penanya bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam. Innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu biyaminih fastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, lalu mengeluarkan darinya dzurriyyah, anak keturunan. Kemudian berfirman, khalaqtu haula'i lil jannah wa bi amali ahlil jannah ya'malun. Pada usapan yang pertama ini Allah menyatakan aku menciptakan mereka ya sebagai penghuni surga. Semoga kita termasuk yang ini ya Rabb. Dan dengan amalan penghuni surga mereka berbuat atau beramal. Kemudian yang berikutnya ya, thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Usapan yang kedua juga Allah ya keluarkan dari punggung Adam itu anak turunan, faqala khalaqtu haula'i lin-nar. Aku menciptakan mereka, yaitu yang kedua ini, untuk
jadi penghuni neraka. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian dengan amalan penghuni neraka mereka akan berbuat. Fa fimal amal ya Rasulullah. Kemudian ada yang nyeletuk. Lalu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah kalau sudah jelas? Ya, ada yang diciptakan untuk surga, ada yang diciptakan untuk neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahli jannah hatta yamut ala 'amalin min a'mali ahli jannah fayudkhiluhu Allahul jannah. Sesungguhnya Allah apabila menciptakan seorang hamba untuk jadi penduduk surga, ya, Allah juga akan menggunakannya, memudahkannya untuk beramal dengan amalan penghuni surga sampai dia mati, sehingga dia matinya atas amalan penghuni surga, lalu Allah masukkan dia ke surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nari ista'malahu bi 'amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli an-nar fayudkhiluhu Allahu an-nar wal 'iyadzu billah. Akan tetapi apabila Allah menciptakan hamba untuk, ya, jadi penghuni neraka, Allah juga akan jadikan dia melakukan amalan penghuni neraka, ya, sampai dia mati di atas hal itu, lalu Allah memasukkannya ke neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan i'malu fakullun muyassar lima khuliq. Berbuatlah kalian, semuanya dimudahkan berdasarkan apa yang, ya, dia diciptakan untuknya. Nah, kesimpulannya atau, ya, intisarinya, kita harus mencamkan pada diri kita bahwa kita masuk yang mana? Yang pertama, ya. Maka kita akan berusaha untuk beramal dengan amalan yang pertama, ya. Baik. Kemudian juga yang tak lupa juga kaitannya dengan al-khalq ini, bahwasanya kita selaku hamba wajib bersyukur atas penciptaan Allah terhadap diri kita, yang tidak hanya al-khalaq allazi khalaqa fasawwa, mencipta dan menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala ciptaannya. Kita bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmatnya, nikmat penciptaan yang pertama tanpa kita minta. Ada yang minta untuk diciptakan? Ada, tahu-tahu kita sudah melek ada di ABN. Begitulah. Tapi sedikit dari kita yang berpikir untuk itu. Ya. Sedikit dari kita yang menyadari akan hal ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang perlu kita camkan berkenaan dengan kata al-khalq ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku al-khaliq berbeda dengan makhluk. Allah sebagai sang khaliq berbeda dengan makhluknya. Allah selaku pencipta beda dengan ciptaannya. Kita saja, kalau kita punya keahlian bikin sepatu misalnya, kemudian ada orang kok sepatunya mirip yang bikin, ya, marah enggak? Marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya berbeda. Ya, berbeda. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembicara sebelum pendengar. Baik. Pertanyaannya sulit apa mudah, ya? Panjang atau pendek? Baik.
Baik. Saya kira jawabannya ada semua di penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya. Saya kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada di sela-sela penjelasan saya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan barangkali insyaallah akan saya rangkum kembali mungkin untuk jawaban ini biar lebih singkat nantinya pada pertemuan mendatang. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.